29 مايو تم إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية. الله أكبر ولله الحمد. معنا الأربعاء 29/5/2024 إسقاط طائرة أمريكية مسيرة في نقطة العلم من قبل أفراد اللواء الثاني حماية الطرق. Gelombang serangan udara yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat di wilayah Yaman semakin memperburuk situasi. Target mereka yang mencakup lokasi-lokasi penting di ibu kota Sanaa memicu amarah besar dari kelompok Houthi yang merasa wilayah mereka dirusak tanpa ampun. Baru-baru ini Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka berhasil menghancurkan pusat komando utama Houthi. Tempat ini disebut sebagai lokasi strategis yang berfungsi untuk menyusun berbagai aksi militer kelompok tersebut. Menurut pernyataan Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, lokasi yang dihancurkan itu diyakini menjadi pusat perencanaan serangan terhadap kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat maupun kapal-kapal dagang yang melintas di Laut Merah bagian selatan dan Teluk Aden. Klaim bahwa langkah ini adalah bentuk pertahanan diri dari ancaman berbahaya kembali diulang. Meski nyatanya, banyak pihak menilai kekacauan ini justru berakar dari kebijakan dan aliansi mereka sendiri. Di sisi lain, stasiun televisi Al-Masirah yang dikelola Houthi melaporkan bahwa Israel menargetkan pembangkit listrik di Sanaa serta terminal minyak Ras Isa yang berada di pesisir Laut Merah. Langkah ini tampaknya dirancang untuk memukul mundur kelompok Houthi dengan memotong akses energi mereka. Dalam pernyataan resminya, pihak militer Israel menyatakan bahwa serangan ini diarahkan ke fasilitas yang digunakan oleh Houthi untuk kegiatan militer. Salah satu target utama mereka, Aziz Power Station, yang terletak di dekat pelabuhan Hodeidah, mengalami kerusakan parah sehingga suplai listrik di wilayah sekitarnya terganggu. Pelabuhan Hodeidah memiliki peran kunci dalam konflik berkepanjangan di Yaman. Berjarak sekitar 145 km dari Sanaa, pelabuhan ini menjadi titik utama distribusi pangan ke seluruh negeri yang dilanda perang. Namun, pelabuhan ini juga dituding sebagai jalur penyelundupan senjata dari Iran yang kemudian dipasok ke kelompok Houthi untuk memperkuat kekuatan militer mereka. Pada malam yang penuh ketegangan, sirene peringatan serangan udara menggema di berbagai wilayah Israel, mencakup area Sfela hingga Sharon. Militer Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan rudal Arrow berhasil mencegat sebuah rudal balistik yang diduga ditembakkan dari Yaman. Aktivasi sirene dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan dari serpihan rudal jatuh di kawasan padat penduduk. Laporan dari layanan darurat Magen David Adom mengungkapkan bahwa tidak ada korban langsung akibat rudal tersebut. Namun, sejumlah warganya mengalami cedera ringan saat bergegas mencari perlindungan. Beberapa lainnya mengalami trauma dan syok akibat situasi darurat ini. Sirene terus berbunyi hingga mencapai Tel Aviv dan wilayah sekitarnya. Disusul suara ledakan besar di udara yang diyakini sebagai proses pencegatan rudal. Militer Israel menjelaskan bahwa peringatan ini juga terkait dengan resiko puing-puing rudal yang mungkin menghantam permukaan tanah. Meski serangan ini belum langsung diklaim oleh Houthi, kelompok tersebut mengisyaratkan akan memberikan pernyataan resmi dalam waktu dekat. Pola seperti ini sering mereka gunakan untuk mengonfirmasi keterlibatan dalam insiden serupa. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa serangan rudal tersebut merupakan bagian dari upaya balasan Houthi terhadap eskalasi konflik yang berlangsung. Menanggapi insiden tersebut, Menteri Pertahanan Israel Katz langsung mengeluarkan ancaman keras terhadap kelompok pemberontak Houthi. Dalam pernyataannya pada hari Kamis pagi, Katz menegaskan bahwa Israel tidak akan menoleransi ancaman dalam bentuk apapun, termasuk serangan rudal atau gangguan terhadap jalur pelayaran internasional. Ia menegaskan bahwa siapapun yang mencoba mengancam kedaulatan Israel akan menerima balasan yang jauh lebih besar. Dengan nada penuh keyakinan, Katz menyatakan bahwa Israel akan menjangkau dan menghukum
Mereka yang berani menyerang sambil tetap memosisikan diri seolah-olah menjadi pihak yang teraniaya. כדי להבטיח הגנה על כל היישובים הישראלים ברמת הגולן. Penting untuk diingat bahwa ini bukanlah serangan perdana Israel terhadap wilayah Yaman. Negara berlambang bintang Daud itu sebelumnya sempat menjadi sorotan tajam ketika melakukan serangan besar-besaran ke pelabuhan Hodeidah. Serangan tersebut membawa dampak yang besar, menghancurkan berbagai infrastruktur penting, menelan korban jiwa, dan mengancam keselamatan ribuan warga sipil. Keputusan Israel untuk menyerang Hodeidah tidak hanya memperpanjang konflik yang sudah berkecamuk di kawasan, tetapi juga membuka jalan bagi balasan yang tidak terduga dari kelompok bersenjata di Yaman. Langkah ini dianggap sebagai blunder besar, memperburuk posisi geopolitik mereka di Timur Tengah dan justru melemahkan posisi strategis Israel sendiri. Para pemimpin militer Israel sebenarnya punya cukup alasan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka tentu masih mengingat jelas bagaimana kota pelabuhan strategis Eilat pernah dibuat lumpuh oleh serangan masif pasukan Houthi beberapa bulan yang lalu. Kerusakan yang dialami kota tersebut memberikan dampak serius pada stabilitas ekonomi Israel. Eilat, yang merupakan salah satu jalur perdagangan utama Israel, sudah mengalami penurunan aktivitas hingga 85% sejak Houthi memblokade Laut Merah. Serangan terakhir hanya memperparah situasi, memperlihatkan bahwa ancaman dari Houthi bukanlah gertakan belaka. Meski hingga kini belum ada laporan resmi mengenai skala kerusakan akibat serangan drone Houthi, jelas bahwa Eilat bukan satu-satunya target. Sebuah kapal kargo berbendera Swiss MSC United menjadi korban terbaru dari serangan Houthi. Kapal tersebut terbakar di Laut Merah setelah 3 kali mengabaikan peringatan dari Angkatan Laut Houthi. Dugaannya, adanya hubungan antara kapal itu dengan Israel yang menjadikannya sasaran empuk. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Houthi semakin memperkuat reputasi mereka sebagai kelompok yang tanpa kompromi. Dukungan persenjataan yang canggih yang mereka terima telah meningkatkan kemampuan militer mereka hingga cukup membuat negara-negara barat waspada. Aksi-aksi Houthi ini tidak hanya menjadi ancaman bagi Israel, tetapi juga mengubah dinamika konflik di Timur Tengah secara signifikan. Langkah Israel yang kerap kali agresif hanya memperbesar resiko, membuka jalan bagi lebih banyak serangan balasan yang berpotensi semakin mengguncang stabilitas kawasan. Kelompok Houthi telah menjadi momok yang menakutkan bagi Israel, terutama dengan rentetan serangan yang mereka lancarkan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu aksi terbesar mereka terjadi pada bulan November lalu, ketika mereka menargetkan pangkalan udara Nevatim di wilayah Nakab, selatan Israel, melalui operasi militer yang dirancang secara matang. Juru bicara militer Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Shari, mengungkapkan bahwa serangan itu menggunakan rudal balistik hypersonik bernama Palestine II. Menurutnya, rudal tersebut berhasil mencapai target di pangkalan udara Nevatim yang menjadi bagian dari fase kelima eskalasi konflik antara Houthi dan Israel. Di sisi lain, ketegangan juga meningkat di Yaman sendiri dengan dugaan keterlibatan pasukan Amerika Inggris dalam serangan udara di Provinsi Hodeidah. 2 serangan yang terjadi di distrik At-Tuhayat memicu reaksi keras dari Houthi yang berjanji untuk membalas serangan tersebut. Pada hari yang sama, situasi semakin memanas di Israel ketika rudal yang diluncurkan dari Yaman berhasil dicegat di wilayah Yerusalem. Meskipun rudal tersebut tidak mencapai target utamanya, serpihannya menyebabkan kebakaran di salah satu area. Houthi yang secara terbuka didukung oleh Iran mengklaim bahwa serangan ini merupakan bagian dari operasi yang juga menargetkan pangkalan militer Nahal Sorek di Tenggara Java. Eskalasi ini menambah panjang daftar konflik yang melibatkan berbagai kekuatan di Timur Tengah. Tidak hanya menargetkan Israel, Houthi juga menunjukkan keberanian mereka dengan menghadapi Amerika Serikat secara langsung. Pada hari yang sama, sistem pertahanan udara Yaman berhasil menembak jatuh sebuah drone MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat di Provinsi Al-Jauf. Insiden ini menambah daftar panjang keberhasilan Houthi dalam melumpuhkan pesawat tanpa awak andalan Amerika Serikat dengan total 12 unit telah ditembak jatuh sejauh ini.
Serangan kali ini dilakukan dengan meluncurkan beberapa misil sekaligus, menghancurkan drone tersebut hingga berkeping-keping di udara. Penembakan MQ-9 Reaper oleh Houthi tidak terjadi secara kebetulan. Sebaliknya, ini telah menjadi bagian dari strategi mereka yang dilakukan secara berulang, menegaskan bahwa kemampuan militer kelompok ini bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Dengan keberhasilan seperti ini, Houthi terus menunjukkan bahwa mereka mampu mengimbangi bahkan melumpuhkan teknologi canggih milik Barat, sekaligus menjadi ancaman nyata bagi kestabilan kawasan. Menurut klaim Houthi, pesawat tanpa awak itu ditembak jatuh di atas wilayah Yaman dalam salah satu serangan terbaru mereka. Serangan ini menjadi bagian dari rangkaian aksi yang telah mengganggu perdagangan di Selat Bab al-Mandab, jalur pelayanan strategis dunia, sekaligus memicu respon militer dari Amerika Serikat. Brigadir Jenderal Yahya Syari, juru bicara militer Houthi, dalam sebuah pernyataan video yang dirilis pada Minggu pagi, mengatakan bahwa MQ-9 Reaper tersebut ditembak jatuh oleh pertahanan udara mereka di atas wilayah Marib. Ia menuduh drone itu melakukan aktivitas yang tidak bersahabat. Syari juga mengungkapkan bahwa ini adalah drone ke-8 jenis MQ-9 Reaper yang berhasil mereka jatuhkan sejak Perang Gaza dimulai. Drone yang memiliki nilai sekitar 30 juta dolar itu kini hanya menjadi puing-puing di atas wilayah Yaman, tepatnya di Saada yang memang dikenal sebagai salah satu basis utama Houthi. Dalam video yang dirilis oleh kelompok tersebut, terlihat bahwa mereka telah mempersiapkan sistem persenjataan dan deteksi yang sangat mumpuni, membuat MQ-9 Reaper tak berkutik.